selalu ada, kalau ditelepon 24 jam selalu saya angkat, gampang ditemui. Yang penting kalau konstituen itu wakilnya itu gampang ditemui, gampang dihubungi, gampang dimintai tolong itu saja. Jadi gampang disambati ya kan. gampang disambati itu. Itu intinya seperti itu. Oke, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dan tetap di channel Edi Selalu di Hati. Lama tidak berjumpa. Hari ini saya akan kembali podcast bersama Bapak Marli. Beliau ini adalah legislator di Kabupaten Grobogan. Saya ingin bincang-bincang berkaitan dengan peran dan fungsi seorang legislator di Kabupaten Grobogan. Selamat malam Pak Marli. Selamat malam Mas Edi. Pak Sumarli ya. Sumarli. Oke, kabar baik Pak Marli ya. Alhamdulillah sehat. Oke Pak Marli, konten saya ini kan lebih ke bagaimana memberikan informasi yang bersifat edukasi. Ya. Masyarakat kita ini kan rata-rata kaum milenial. Saya melakukan sedikit survei, termasuk anak saya yang kuliah di hukum Undip, itu pun tidak ada kepedulian berkaitan dengan fungsi-fungsi legislator, apalagi peran partai politik. Nah ini siapa tahu nanti bincang-bincang kita ini bisa bermanfaat, memberikan pencerahan buat anak-anak muda. Ini mungkin bisa kita awali, sejak kapan Pak Marli ini terjun ke dunia politik sehingga bisa menjadi legislator? Ya, saya kebetulan ada di salah satu partai politik di Kabupaten Grobogan, Partai Hanura, dan saya sudah mulai berdirinya Partai Hanura, saya sudah menjadi anggota legislatif mulai tahun 2009 Mas Edi. 2009. Itu partai baru waktu itu ya berarti? Waktu itu partai baru dan termasuk pendiri di Kabupaten Grobogan. Partai baru ya, waktu itu menggunakan feeling atau gimana Pak? Maksudnya kan tidak mudah nih untuk bergabung, kok tidak memilih partai lama tetapi partai baru? Ya, kebetulan saya punya seorang teman waktu itu datang ke rumah pinjam KTP, jadi enggak sengaja masuk di politik itu, pinjam KTP, terus dimasukkan di kepengurusan, kebetulan wakil bendahara saat itu di tahun 2008. Terus kenapa kok saya ada di Dapil 2 itu Grobogan Tawangarjo Wirosari Ngaringan, itu karena yang nomor 1 itu yang tersisa di sana. Tidak milih terus saya harus di sana, enggak, karena yang tersisa nomor 1 saat itu kan 2004 itu kan masih sistemnya tertutup ya. Terus ada 2009 itu berubah menjadi profesional terbuka. Itu. Nah, saat awalnya kita mendaftar itu saya dikasih kesempatan mendaftar di Dapil, waktu itu Dapil 4 di Grobogan Tawangarjo Wirosari Ngaringan, itu karena di sana posisi nomor 1 itu kosong. Gitu dan ditaruh di sana. Nah, setelah itu dengan perjalanan waktu, karena kemungkinan saat itu ada kesempatan, nah, saya ya mulai bekerja. Tetangga saya tidak ada yang tahu karena saya nyaleknya itu di desa ya, di Dapil sana. Tetangga-tetangga tidak tahu, tahunya ya setelah dilantik, loh Pak Marli kok ternyata ikut legislatif dan jadi anggota dewan. Kejutan ya. Jadi mungkin kita ke setelah Pak Marli jadi dewan ya. Jadi saya kan sering mendengar di dewan itu kan ada komisi, ada fraksi ya. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak, perbedaan komisi ada fraksi ya. Itu seperti apa? Ya. Jadi fraksi itu adalah kalau salah satu partai politik itu mendapatkan 4 kursi di legislatif Kabupaten Grobogan, itu bisa membentuk satu fraksi. Nah, komisi itu adalah utusan dari fraksi-fraksi yang ada di Kabupaten Grobogan. Ya. Kebetulan kalau 2019-2024 ini ada 7 fraksi. Nah, 7 fraksi, termasuk Hanura mempunyai fraksi sendiri.
Karena kursinya ada lima kursi. Minimal 4 ya fraksi itu ya. Minimal 4 kursi baru bisa membentuk satu fraksi. Dan komisi itu utusan yang dibagi secara proporsional sesuai dengan perolehan kursi masing-masing. Yang membagi berarti dari? Yang membagi ya utusan dari fraksi-fraksi, nanti dihitung prosentasenya, umpama semakin banyak kursi komisi itu ya semakin semakin banyak yang ditempatkan di komisi-komisi itu. Kalau di Gerobokan sendiri ada, mungkin bisa dijelaskan ada berapa komisi, terus komisi-komisi itu membidangi apa? Ya, di Gerobokan itu ada 4 komisi. Ada 4 komisi. Biasanya itu ada namanya berbeda-beda di setiap kabupaten. Ada yang menyebut komisi 1, 2, 3, 4, ada komisi A, B, C, D. Kebetulan di Gerobokan disebutkan A, B, C, D. Komisi A itu untuk bidang pemerintahan, komisi B itu keuangan, komisi C itu infrastruktur, komisi D itu kesra, termasuk pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, sekarang ini Pak Marli di komisi? Kebetulan saya di komisi C. Komisi C bidang? Komisi C bidang infrastruktur. Ya. Nah, itu mungkin bisa kita kupas lah. Nah, infrastruktur sendiri di Gerobokan itu menurut Pak Marli sendiri itu sudah ideal belum dengan melihat kondisi jalan yang ada? Kalau di Gerobokan ya dilihat dari perkembangan prosentase ini pembangunan yang sampai saat ini itu sudah luar biasa pembangunannya, karena Gerobokan itu wilayahnya terluas untuk daratannya. Tapi kalau ditambah laut itu paling luas Cilacap ya. Cilacap, dan panjang jalan di Kabupaten Gerobokan itu 900 km lebih panjangnya jalan kabupaten. Makanya untuk anggaran-anggaran yang kita butuhkan itu sangat besar. Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah pusat, bantuan dari pemerintah provinsi, itu akan berat kita untuk membangun sendiri dengan anggaran APBD Kabupaten. Pak Marli, berkaitan dengan APBD kita kan yang saya tahu kan belanja pegawai kan cukup tinggi. Nah, kemudian untuk infrastruktur kalau dilihat dari persentase itu berapa persen dari APBD? APBD Kabupaten itu memang lebih dari 50% untuk anggaran belanja pegawai. Dan kemarin ada surat edaran dari pusat bahwa belanja barang dan jasa termasuk infrastruktur itu diwajibkan harus 20% lebih. Minimal 20% ya. Minimal 20% ya. Makanya untuk kabupaten lain itu ada bantuan keuangan dari APBD kabupaten ke desa, itu bisa, di Gerobokan belum bisa. Karena yaitu tadi dari pemerintah pusat diwajibkan harus 20% belanja barang dan jasa termasuk infrastruktur jalan. Itu khusus APBD-nya ya? Iya. Berarti ketika ada DAK, DAU itu DAU itu masuk APBD enggak? Masuk APBD, ya. Termasuk itu ya. Ya termasuk Banprof itu masuk APBD juga. Iya. Tapi kalau dana desa? Dana desa langsung beda. Langsung ya, beda ya. Berarti enggak masuk hitungan itu ya. Masuk itu. Artinya paling tidak pemerintah itu terbantu oleh adanya dana desa. Karena di desa-desa sudah. Iya, sangat terbantu karena desa bisa membangun desanya sendiri dengan anggaran yang dari pusat. Kemudian Pak Marli, sebagai legislator ya atau DPR lah, konstituen Pak Marli ini atau pendukung Pak Marli ini itu kan tidak hanya urusan dengan jalan ya. Mungkin kalau urusan dengan jalan, infrastruktur, talent itu Pak Marli bisa memberikan pokir atau aspirasi Pak Marli. Tapi bagaimana kalau konstituen Pak Marli itu dari mungkin dari buruh yata, kemudian dari petani, kayak itu seperti apa Pak? Itu kan di komisi yang lain. Nah itu bagaimana Pak Marli menyikapi seperti itu? Kalau sudah di masyarakat, kita tidak memandang itu dari komisi mana. Jadi masyarakat pun kalau minta tolong itu ya yang penting DPR. Yang penting DPR. Nah, pandangan masyarakat itu DPR itu kayak seperti malaikat.
bisa semuanya. Karena Gitu. wakil Ya, kan itu ya. itu, bisa semuanya. Padahal ya kita kewenangannya terbatas karena tugas pokok yang paling utama yaitu kan legislasi, terus apa namanya anggaran, sama ada pengawasan seperti itu. Jadi untuk yang lainnya itu sebetulnya ya karena kita mempunyai teman di mitra kita yang ada di SKPD, ada di Anda, kita bisa minta tolong ke SKPD untuk membantu masyarakat sesuai dengan bidangnya tadi, termasuk guru, petani, atau mungkin ya pengusaha atau masyarakat kecil yang pengen usaha kok kesulitan bagaimana mencari dana itu. Nah, itu kita hanya bisa oh ya ayo kita bantu ketemu dengan siapa yang membidangi. Jadi tetap kolaborasi, sinergi. Tetapi kan masyarakat taunya Pak Marli, taunya Diwan kan itu ya. Diwan. Dan itu berlaku buat Diwan yang semua Diwan semua ya seperti Diwan, itu ya. Semua Diwan. Jadi ketika kita menjalankan amanah dari konstituen ya kita bagaimana kita bisa mengakomodir itu dengan cara kita membangun jaringan tadi. Kemudian kembali ke tadi Pak, saya tertarik ke fraksi tadi ya. Berkaitan dengan penetapan APBD ya, itu peran fraksi itu seperti apa? Peran fraksi itu pembahasan anggaran, pembahasan di dalam badan anggaran itu kan ada perwakilan fraksi-fraksi. Jadi di Dewan itu ada AKD, alat kelengkapan Dewan itu kayak badan anggaran itu yang membahas semua anggaran yang ada di Kabupaten Grobogan. Nanti ada Perda itu yang membahas legislasi, pembuatan perda dan aturan-aturan yang lain di situ. Itu perwakilan fraksi yang perwakilan, di situ. Ya, bukan perwakilan komisi ya? Bukan perwakilan fraksi. Semua yang ada di alat kelengkapan Dewan itu perwakilan fraksi-fraksi. Ya bagaimana kalau teman-teman yang duduk ini, DPR yang duduk tidak memiliki fraksi, Pak? Perannya seperti apa? Apakah tidak masuk ke dalam tadi? Salah satu partai itu tidak memenuhi untuk membentuk fraksi sendiri, lah itu menggabung dengan anggota yang lain. Umpama ada salah satu partai A dapat 2, partai B dapat 2, lah itu bergabung. Namanya fraksi gabungan. Oh, fraksi gabungan. Oh iya. Fraksi gabungan ini bisa jadi satu fraksi juga ya, minimal 4 ya. Atau yang fraksi yang sudah utuh bisa terus ditambah dengan anggota yang tidak memenuhi syarat menjadi satu fraksi itu menggabung bisa. Sama salah satu partai C mendapat 5 kursi ini sebenarnya sudah bisa jadi fraksi sendiri, tapi digabungi dengan anggota dari partai lain yang tidak memenuhi syarat. Ada 2 anggota partai D ini bisa menggabung jadi 7 kursi. Bisa menggabung atau membuat gabungan sendiri. Sekarang untuk Pak Marli, fenomena sekarang ini kan kalau tidak salah di tahun 2024 ini pemilu ini kan tentu akan ada pemilih pemula ya, yang kemarin di pemilu 2019 umurnya belum ada 17. Nah sekarang ini sudah 17 lebih kan pokoknya akan memilih. Saya melihat beberapa anak muda tidak peduli, Pak, tidak peduli. Yaitu seperti Pak Marli ini bagaimana strateginya, bagaimana sebagai pengurus partai juga ya, sebagai pengurus partai, sebagai anggota dewan. Fenomena anak muda ini bagaimana strategi Pak Marli untuk mereka bisa tertarik dengan partai politik? Ya, saya mempunyai strategi sendiri kemarin itu untuk pendaftaran caleg-caleg yang ada di dapil saya khususnya. Itu saya sih anak muda semua. Anak muda semua, kebanyakan di usia produktif lah, di bawah 40 tahun. Ada salah satu itu yang mungkin di atas 40 tahun. Tapi fokus saya itu untuk caleg saya itu harus mewakili kaum milenial. Karena kalau kaum milenial yang bisa memilih di 2024 itu besarnya luar biasa. Ada 65% dari jumlah pemilih. Jadi itu sangat-sangat potensi sekali untuk digali, apalagi
untuk 2024 nanti itu persaingannya memang di itu pemilih pemula itu. Pemula, ya. Iya. Dan itu lebih efektif karena pemilih pemula kita nggak butuh sosialisasi yang terlalu Iya, kencang berkaitan pemilihan itu loh. Iya. Kan tidak mungkin salah Iya. coblos gitu. Sebagai mewakili pertanyaan orang awam ya Pak ya. Sebenarnya kalau secara singkat saja penjelasan singkat, kerjanya DPR itu apa? Sesuai dengan tugas pokok dari DPR itu kan membahas anggaran, yang pertama, yang kedua itu membuat aturan, perda-perda, yang ketiga itu pengawasan. Ya. Itu saja kalau dijabarkan banyak sekali. Ya. Tapi kalau secara singkatnya kerja DPR ya kita membahas anggaran, terus kita serahkan kepada legislatif, ya kepada eksekutif, kepada pemerintah daerah, bupati dan jajarannya untuk dilaksanakan. Habis itu kita mengawasi pelaksanaannya itu. Terus yang ngawasi DPR sendiri siapa? Kalau selama ini itu DPR itu diawasi oleh kalau sekarang kan ada Kementerian Dalam Negeri. Tapi kalau intern di DPRD itu ada namanya BK, Badan Kehormatan. Badan Kehormatan itu perwakilan dari 5 besar dari pemenang pemilu. Gitu ya. Ya, setiap partai mengirimkan, setiap fraksi mengirimkan 1 orang untuk mewakili di BK. Tapi kalau bicara pejabat publik ya, pejabat yang dipilih ya, pengawas yang paling menakutkan itu ya rakyat. Yeah. Ketika kita diawasi rakyat, kita tidak jelas lah intinya mengecewakan pemilih kita kan tentunya itu merupakan pengawasan yang otentik, kemudian hukumannya juga jelas pasti nanti kita juga kedepannya juga berat. Gitu. Terus sekarang gini Mas Edi, jadi seperti DPR yang sekarang itu tidak seperti DPR yang saat itu tahun 99 sampai 2004. Ya. Karena apa? Karena saat itu DPR itu memilih kepala daerah. Ya. Jadi kalau kepala daerah dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang di perdakan yang dari DPR itu bisa menolak. Tapi sekarang tidak bisa. Karena bupati dipilih secara langsung oleh artinya rakyat. Pengawasannya ya pengawasan normatif gitu aja ya. Nanti normatif. Dampaknya kan mungkin di evaluasi anggaran gitu. Ketika tidak terlaksana baik di evaluasi anggarannya nanti mungkin ada perdebatan panjang. Oke Pak Marli, yang mungkin yang terakhir tentu Pak Marli sudah 3 periode ini ya, 3 periode mungkin keempat ini. Apa sih yang sudah dilakukan, hal-hal baik apa yang sudah dilakukan Pak Marli, dan kemudian hal-hal yang belum dilakukan dan memiliki rencana yang akan dilakukan. Ya. PR-nya lah intinya. Siap. Jadi begini Mas Edi, saya di Gerobogan itu seperti jarum dalam jerami sendirian. Awalnya karena saya orang jauh dari Jawa Timur datang ke Gerobogan itu sebatang kara istilahnya di sini. Itu terus pas waktu pencalekan itu saya berjanji pada konstituen, dan saya pun kalau ke masyarakat itu tidak mencari sabet, tidak mencari kader, tidak mencari tim, tapi yang saya cari itu saudara. Yang saya cari saudara. Karena apa? Karena kalau tim sabet atau kader itu kena kecentok hatinya sedikit gitu aja pindah partai. Kalau saudara kan enggak. Dan itu saya buktikan sampai sekarang. Jadi mulai 2009 itu perolehan saya itu hanya 3.000 sekian, 2014 5.000 sekian, nih 2019 kemarin sudah 8.000 hampir 9.000. Itu karena apa? Karena saya melakukan semua pekerjaan ini dengan ikhlas, saya terus mendekat pada masyarakat, tidak kok hanya pas mau pemilu terus datang, enggak. Saya sepanjang tahun, jadi mulai habis pelantikan sampai mau pemilu lagi itu saya tidak pernah meninggalkan konstituen. Apa yang masyarakat butuhkan saya siapkan, saya bantu untuk biar lebih baik di masyarakat. Terus saya tidak melihat itu
kemarin milih siapa, terus sekarang sama saja. Konsepnya saudara tadi Iya, ya. saudara. Makanya begitu datang kan kemarin, saudara siapa ya? Kan itu. Saudara. Saya Pak Parli kan saudara siapa? Iya. Oke. Terus mungkin yang akan dilakukan ke depan apa tetap mempertahankan konsep saudara ini atau mungkin ada yang lain? Selama ini saya selalu mendengar aspirasi masyarakat, apa yang dibutuhkan di masyarakat, termasuk hal-hal kecil yang masyarakat inginkan seperti bangun jalan desa, terus membuat air minum biar tidak ini. Terus saya setiap tahun juga kirim air bersih ke masyarakat yang kekeringan. Terus apa namanya, selalu ada, kalau ditelepon 24 jam selalu saya angkat. Gampang ditemui. Yang penting kalau konstituen itu wakilnya itu gampang ditemui, gampang dihubungi, gampang dimintai tolong, itu saja. Jadi gampang disambati. Ya, gampang disambati itu. Itu intinya seperti itu. Jadi merasa masyarakat tidak saya tinggalkan. Ini setiap pemilihan setiap tahun mesti meningkat. Target saya 2024 itu saya harus terbanyak di Kabupaten Grobogan. Oke Pak Mari, saya kira cukup. Terima kasih sekali, semoga sukses. Amin, amin. Dan saya juga nanti mungkin akan keliling ke teman-teman fraksi yang lain siap, ya. Siap. Sharing, jadi masyarakat butuh pencerahan, akhirnya bisa melalui komunikasi ini, harapannya masyarakat tercerahkan dan tidak salah pilih. Terima kasih. Pak Mari. Terima kasih, Pak Turun. Demikian pemirsa, nantikan saya akan keliling-keliling nanti ke teman-teman legislator yang lain. Ada beberapa fraksi yang saya kenal akan saya paksa untuk podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.